Halo guys, selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Tanpa takut spoiler 100%. Ya kira-kira 30% spoiler lah ya. Kenapa cuma 30%? Karena biar kalian juga bisa nonton sendiri film-film yang nantinya direview KJT Nerd dengan rasa penasaran yang masih ada. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Thailand yang berjudul One Day. Film bergenre drama dan sedikit komedi, keluaran tahun 2016 ini menceritakan seorang pria yang mendapatkan suatu keajaiban, di mana ia bisa berduaan dengan orang yang ia sukai selama 1 hari penuh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke ceritanya. Scene berawal di sebuah pesta kostum. Ada seorang pria yang berdandan seperti batu bata. Ia pun terlihat menyatu dengan tembok karena dandanannya itu. Pria ini bernama Den Chai, yang diperankan oleh Chan Tafit dan Nasevi. Lalu scene flashback ke hari-hari sebelum pesta itu. Den ini adalah orang yang sering tidak dianggap oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Contohnya, ia bekerja sebagai tim IT di sebuah perusahaan. Tetapi, setiap harinya, pasti si satpam menanyai kartu ID perusahaannya, karena ia dikira orang asing. Orang-orang di kantor juga tidak ada yang mengingat namanya. Tempat makan yang ia selalu datangi juga tidak tahu apa yang sering ia pesan di sana. Bahkan, saat ia ulang tahun, tidak ada yang mengucapinya selamat. Satu-satunya yang mengucapi selamat hanyalah operator kartu SIM-nya. Sungguh malang nasib Den. Orang-orang kantor hanya berbicara dengan Den ketika komputer kantor bermasalah. Itu pun bukan berbincang, tetapi komplain. Teman baik Den satu-satunya adalah komputernya, karena ia merasa dapat melakukan apa saja dengan komputernya itu. Tetapi, semua itu bukan salah orang-orang di lingkungan Den sepenuhnya, karena Den juga kalau berbicara dengan orang lain, selalu membuat lawan bicaranya itu tidak nyaman. Suatu hari, ada seorang karyawan baru di perusahaan itu. Den disuruh atasannya untuk menemuinya, karena komputernya ada masalah. Den pun langsung ke meja karyawan baru itu. Karyawan baru ini bernama Nui, yang diperankan oleh Nita Jirayung Yurn. Ternyata Nui ini mempunyai masalah dengan printernya. Saat Den mengecek-ngecek, mereka pun berbincang. Nui tiba-tiba berbicara kalau komputer kantor sangat lambat. Den pun menjelaskan kalau dia tadinya mengajukan pengupgradean komputer kantor, karena komputer kantor yang sudah usang. Dan terus berbicara bla 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 tentang perkomputeran. Tetapi, tiba-tiba Den sadar kalau ia terlalu jauh berbicaranya. Karena tidak semua orang bakalan mengerti dengan apa yang ia bicarakan. Den pun menepuk mulutnya. Nui pun sepertinya merasa aneh ketika Den menepuk mulutnya itu. Nui akhirnya ingin pergi ke meeting. Nui pun berterima kasih pada Den sambil menyebut namanya. Den pun kaget. Akhirnya ada orang yang ingat dengan namanya itu. Tetapi, ternyata Nui tahu nama Den karena melihat kartu ID perusahaannya. Tetapi Den tetap bahagia, karena akhirnya ada orang yang benar-benar melihatnya. Dan sejak saat itu juga, Den menjadi penggemar nomor satunya Nui. Ya, singkatnya mah suka lah ya. Ia selalu memperhatikan Nui dari jauh. Den mengingat hal-hal yang Nui suka lakukan di kantor secara mendetail. Bahkan, kalau misalnya ada show quiz tentang Nui, ia pasti akan memenangkannya. Suatu hari, Nui diajak bos perusahaan itu untuk ikut meeting di luar kantor. Nui pun jadi bahan perbincangan oleh seluruh orang di kantor. Karena itu sudah ketiga kalinya dalam seminggu ini. Dan pun melihat Nui yang ternyata memang sedang dekat dengan bosnya. Padahal si bos ini sudah mempunyai istri dan juga satu anak. Scene kembali lagi ke pesta. Ternyata, pesta itu adalah pesta tahun baru, sekaligus mengumumkan acara jalan-jalan yang perusahaan itu lakukan setiap tahunnya. Dan tahun ini, perusahaan akan mengadakan jalan-jalan ke Hokkaido, Jepang. Karena si bos mau memenuhi salah satu keinginan Nui. Hari perjalanan pun tiba. Mereka pun sampai di Jepang. Di sepanjang perjalanan, Nui selalu jalan bersama si bos. Sedangkan Den hanya jalan sendirian. Dan hanya bisa melihat orang yang ia sukai itu jalan bersama bosnya. Ternyata Nui dengan si bos ini menjalani hubungan backstreet. Ya ngerti lah ya backstreet itu apa. Nih buat yang nggak ngerti.
Si bos ini pun berjanji, saat pulang dari jalan-jalan ini, ia akan bercerai dengan istrinya dan menikahi Nui. Mereka semua berjalan-jalan mengelilingi Jepang, dan tiba-tiba sampai di suatu tempat di mana ada sebuah lonceng yang katanya bisa mengabulkan satu permintaan kita. Dan pun penasaran dan mencoba membuat permintaan. Dan ya, Dan meminta dirinya untuk bisa lebih dekat dengan Nui. 1 hari saja. Lalu ia membunyikan lonceng itu. Keesokannya, saat semua karyawan mau pergi keluar dari hotel, ternyata keluarga bosnya ini datang menyusul ke Jepang, dan Nui melihatnya dari kejauhan. Ia pun sampai berdiam diri di hotel, tidak ikut pergi jalan-jalan. Ditambah lagi, saat makan malam di hotel itu, Nui mendengar perkataan istri si bos, kalau istrinya ini sedang mengandung anak keduanya. Ternyata, Nui sudah menjadi simpanan si bos selama 3 tahun. Ia pun ternyata sudah menderita 3 tahun kebelakangan. Karena si bos cuma menjanji-janjikan pernikahan yang tidak akan pernah terjadi. Tetapi, Nui menutupi kesedihannya itu semua, seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Besok paginya, ternyata jalan-jalan perusahaan itu berakhir. Mereka semua akan kembali ke Thailand, kecuali Nui, karena memang awalnya ingin menambah liburannya berdua dengan si bos. Karena Den tahu kalau Nui nanti akan sendirian saja di Jepang, ia pun jadi tidak ikut rombongan untuk kembali ke Thailand. Den pun mengikuti Nui kemanapun ia pergi, tanpa sepengetahuan Nui. Nui pun pergi ke tempat ski es, yang padahal Nui pun tidak bisa sama sekali main ski es. Sepertinya Nui memang niat mencelakakan diri. Nui pun berseluncur dengan cepat. Tetapi, karena Den tidak bisa bermain ski juga, ia pun tidak bisa menemukan Nui. Sampai malam pun, Nui belum juga kembali. Lalu Den meminta bantuan pada pihak pengelola di sana. Dan akhirnya Nui pun ditemukan sudah dalam keadaan pingsan. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, Nui ternyata tidak ingat apa-apa. Ia hanya mengingat kalau ia sekarang ada di tahun 2012. Di mana tahun yang sebenarnya adalah tahun 2016. Dokter berkata, Nui terkena transient global amnesia, di mana ia akan mengingat ingatan jangka panjangnya, seperti nama, alamat rumahnya, ibu dan ayahnya. Tetapi, ingatan jangka pendeknya akan menghilang. Dan dokter juga berkata, kalau itu semua akan bertahan 1 hari saja. Setelah 1 hari itu, semuanya akan kembali normal. Tetapi, ia akan lupa dengan semua kejadian yang terjadi di 1 hari ingatannya itu hilang. Den pun mulai kepikiran dengan permintaannya di tempat lonceng tadi. Ternyata benar-benar terkabul. Dan Den pun memanfaatkan kesempatannya itu dengan maksimal. Dengan mengaku-ngaku kepada Nui kalau mereka itu berpacaran. Dan dari sinilah cerita cinta 1 hari bukan cinta 1 malam dimulai. Kira-kira Den bakal ngapain aja ya sama Nui? Apakah ingatan Nui betulan akan kembali setelah 1 hari itu? Oke, segitu aja cerita alur film One Day yang KJT Nerd bawakan. Rating dari KJT Nerd buat film ini 8/10. Oh iya, buat pengingat, film ini ada alternatif endingnya juga loh, yang bisa kalian lihat di YouTube. Link videonya ada di deskripsi, atau akan muncul di pojok kanan atas. Nah, penasaran kan sama kelanjutannya? Makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri selengkapnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian merasa suka, ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian. Share juga ke teman kalian, biar teman kalian teracuni buat nonton film ini juga. Komen tanggapan kalian tentang video ini, atau request film apa yang kalian pingin KJT Nerd bawakan selanjutnya. Dan subscribe jika kalian gak pingin ketinggalan update dari KJT Nerd selanjutnya. KJT Nerd signing out.